Kalian pernah kepikiran nggak gimana sih cara terbaik buat ngertiin sesuatu yang super kompleks kayak ekonomi gitu? Jawabannya, mungkin agak di luar dugaan. Bukan dengan ngeliat bagian tengahnya yang biasa-biasa aja. Sebaliknya, kita justru harus pergi ke ujung-ujungnya, ke tempat-tempat di mana sistem itu diuji sampai ke batasnya. Nah, itulah yang mau kita bahas bareng-bareng hari ini. Kita bakal cari pelajaran ekonomi dari tempat-tempat paling ekstrim di seluruh dunia. Coba deh kita lihat dunia kedokteran. Para dokter itu belajar banyak hal luar biasa justru dari kasus-kasus ekstrim. Yang paling terkenal mungkin Phineas Gage, seorang pekerja rel kereta yang selamat setelah kepalanya ketembus batang besi. Anehnya, justru perubahan kepribadian dia setelah kecelakaan itu ngajarin kita jauh lebih banyak tentang cara kerja otak daripada ribuan studi kasus orang normal. Logika yang sama juga berlaku di dunia teknik. Buat ngebangun sesuatu yang kokoh, para insinyur malah sengaja mempelajari kegagalan. Mereka ngetes material sampai hancur cuma buat tahu batas kemampuannya. Kejadian tragis kayak runtuhnya jembatan Tai di Skotlandia tahun 1879, ya meskipun mengerikan, malah memicu terobosan besar di bidang keselamatan. Ternyata kegagalan itu guru terbaik soal kekuatan. Oke, jadi coba kita pakai logika ini ke ekonomi. Kalau kita mau benar-benar paham apa kekuatannya, apa kelemahannya, di mana kita bisa nemuin Phineas Gage atau jembatan Tai versi ekonomi? Nah, menurut penulis Richard Davis, jawabannya itu ada di ujung-ujung dunia. Oke, kita masuk bagian pertama, ekonomi yang nggak terhentikan. Ini cerita soal ketahanan dan kehancuran. Kita bakal lihat gimana, bahkan dari puing-puing kehancuran total sekalipun, dorongan manusia buat bangkit lagi itu bisa menciptakan sesuatu dari nol. Kenalan dulu, ini Pak Sanusi dari Aceh. Waktu tsunami dahsyat tahun 2004 datang, dia kehilangan semuanya. Istri, anak laki-laki, rumah, sama seluruh tabungannya. Satu-satunya yang nyelamatin dia cuma sebatang pohon kelata. Tapi yang luar biasa, cuma dalam hitungan hari, di tengah duka yang nggak kebayang, pikirannya cuma satu, bangun lagi kedai kopinya. Nah, disinilah kita nemuin kunci ketahanannya. Tsunami emang bisa ngehanyutin semua aset fisik, tapi ada satu hal yang nggak bisa hilang, pengetahuannya. Inilah yang disebut para ekonom sebagai modal manusia. Pengetahuan Pak Sanusi soal biji kopi, siapa pemasoknya, gimana selera pelanggan, itu semua adalah asetnya yang paling berharga. Dengan modal itu, ditambah pinjaman kecil, dia berhasil buka lagi usahanya cuma dalam 5 bulan. Jadi denyut nadi baru buat lingkungan sekitarnya. Sekarang, kita pindah ke lingkungan ekstrim yang beda banget. Kampung pengungsi Zaatari di Yordania. Coba bayangin, ratusan ribu orang datang gak bawa apa-apa selain baju di badan. Tapi lihat apa yang terjadi. Dalam waktu singkat, sebuah kota yang hidup tiba-tiba muncul gitu aja dari debu. Ada lebih dari 3.000 bisnis informal, toko kelontong, pangkas rambut, bahkan rental sepeda. Di sini kita bisa lihat ada dua ekonomi yang kayak tabrakan. Di satu sisi, ada ekonomi resmi dari lembaga bantuan, kaku banget dan gagal total karena ngasih barang yang nggak dibutuhin orang. Terus, di sisi lain, ada ekonomi real yang diciptain para pengungsi sendiri. Pasar tunai yang hidup, yang nyediain apa yang benar-benar mereka mau. Ini bukti nyata betapa kuatnya dorongan alami manusia buat berdagang dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi, tunggu dulu. Apa benar dorongan buat berdagang ini selalu jadi kekuatan positif? Jawabannya, ternyata nggak juga. Pasar itu bukan tongkat sihir. Tanpa aturan dan rasa percaya, pasar justru bisa jadi kekuatan yang merusak. Kita coba lihat celah Darien, hutan hujan lebat yang misahin benua Amerika. Di sana, pasar gelap kayu-kayu berharga itu subur banget. Tapi karena nggak ada aturan atau kepemilikan yang jelas, ini jadi contoh sempurna dari tragedi milik bersama. Intinya, semua orang ngambil sebanyak yang mereka bisa buat untung sesaat, dan akhirnya mereka malah ngerusak sumber daya yang seharusnya ngehidupin mereka semua. Sekarang kita terbang ke Glasgow, Skotlandia. Dulu kota ini tuh raksasa industri, sampai-sampai bisa ngebangun 1/5 dari semua kapal di dunia. Ada kekuatan yang sangat kelihatan di baliknya, yang disebut para ekonomi aglomerasi. Gampangnya gini, kalau industri ngumpul di satu tempat, keajaiban terjadi. Tenaga kerja terampil, ide-ide baru, bahan baku, semuanya ada di situ. Ini kekuatan yang bisa dihitung. Tapi ternyata ada kekuatan lain yang gak kelihatan. Kekuatan Glasgow yang sebenarnya itu ada di modal sosialnya. Semacam perekat tak terlihat yang nyatuin komunitas. Di perumahan padat yang namanya tenement, rasa percaya antar tetangga itu kuat banget. Mereka punya sistem dukungan informal kayak arisan yang disebut manage.
Nah, ketika perencana kota ngancurin lingkungan ini dan mindahin orang ke menara-menara apartemen yang terisolasi, tanpa sadar mereka juga ngancurin perekat itu. Dan barengan sama itu, ketahanan kota pun ikut runtuh. Terus, apa hubungannya semua ini sama kita? Nah, pelajaran dari Aceh, Zaatari, dan Glasgow ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Ekonomi ekstrim ini bukan cuma cerita dari tempat yang jauh loh. Mereka itu kayak cerminan masa depan kita, yang nunjukin 3 tantangan terbesar yang bakal segera kita hadapi bareng-bareng. Kita bakal ngintip 3 kota di garis depan. Akita di Jepang, tempat populasi menua paling cepat di dunia. Terus Tallinn di Estonia, masyarakat paling digital di planet ini. Dan Santiago di Chili, salah satu negara paling nggak setara di antara negara-negara maju. Selamat datang di Akita, belum mana masa depan demografi kita tuh udah terjadi hari ini. Coba bayangin, sebuah kota yang jumlah orang umur 90-annya lebih banyak daripada anak balita. Pertanyaannya jadi nyata banget, siapa yang bakal ngerawat para lansia? Siapa yang bakal biayain pensiun mereka? Ini kayak cuplikan ketegangan antar generasi yang bakal dialami banyak negara di dunia, cepat atau lambat. Lanjut, kita ke Tallinn, Estonia. Di sana, robot pengantar barang kayak gini udah warawiri di jalanan. Mereka ini lagi mecahin masalah mil terakhir, bagian pengiriman yang paling mahal. Ini bukan sekedar robot lucu ya, ini gambaran masa depan di mana otomatisasi bakal mubah total industri jasa dan pekerjaan kita. Bisa menciptakan peluang besar, tapi tantangannya juga nggak kalah besar. Dan terakhir, Santiago, Chili. Data ini nunjukin sesuatu yang bikin resah sih. Ada korelasi yang hampir sempurna antara di halte metro mana seorang anak tinggal, dari yang kaya sampai yang miskin, dengan nilai ujian mereka. Ini pada dasarnya adalah apartheid pendidikan, di mana kesempatan hidup seseorang seolah udah ditentuin sejak lahir, cuma berdasarkan alamat rumahnya. Jadi, apa benang merah dari semua kisah ekstrim ini? Apa satu pelajaran paling penting yang bisa kita ambil? Jawabannya terletak pada sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap remeh, arsitektur ekonomi yang nggak kelihatan. Kalau kita rangkum perjalanan kita barusan, kita mulai dengan ngeliat betapa kuatnya dorongan manusia buat berdagang, yang bisa ngebangun ekonomi dari nol. Terus kita sadar kalau pasar aja tuh nggak cukup. Tanpa aturan, pasar bisa jadi destruktif. Ini ngebawa kita ke kesimpulan akhir, buat ngertiin ketahanan yang sejati, kita harus ngeliat lebih jauh dari sekedar pasar. Nah, ini dia intinya. Fondasi sejati dari ekonomi yang tangguh itu bukan pabrik atau angka-angka di bursa saham. Fondasi itu justru nggak terlihat. Fondasi itu adalah hal-hal yang nggak pernah masuk hitungan PDB. Modal manusia kayak pengetahuannya Pak Sanusi, dan modal sosial kayak rasa percaya antar tetangga di Glasgow. Inilah arsitektur tak terlihat yang bikin sebuah masyarakat bisa bertahan, beradaptasi, dan terus maju. Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Saat kita menghadapi tantangan ekstrim di zaman kita sendiri, perubahan iklim, disrupsi teknologi, ketidaksetaraan, jangan-jangan kita terlalu sibuk ngukur hal yang salah. Apa kita terlalu terobsesi sama PDB sampai kita ngabain fondasi ketahanan kita yang sesungguhnya? Pelajaran dari ujung dunia ini jelas banget. Mungkin udah saatnya kita mulai ngukur apa yang benar-benar penting.